Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di praktikum ke-7 pengantar ilmu ekonomi makro. Nah, di praktikum kali ini kita bakal belajar tentang agregat demand, agregat supply, dan pengaruh dari kebijakan moneter dan fiskal pada agregat demand. Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut mengenai materi ini, kalian boleh baca buku Menkyu di chapter 33 dan 34. Nah, di dua bab ini kita bakal belajar beberapa subbab. Yang pertama, di chapter 33 kita belajar tentang agregat demand dan supply, di mana ada beberapa subbab, yaitu yang pertama ada tiga fakta kunci tentang fluktuasi ekonomi. Kemudian kita menjelaskan bagaimana fluktuasi ekonomi dalam short run, dalam jangka pendek. Kemudian ada agregat demand curve dan agregat supply curve. Kemudian kita akan belajar tentang dua penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi. Sedangkan di bab 3-4 kita bakal belajar tentang bagaimana pengaruh monetary policy dan fiscal policy pada agregat demand. Sebelum lebih jauh masuk ke dalam materi di praktikum kali ini, kita perlu mengingat kembali dan memahami beberapa istilah yang bakal kita gunakan dan juga bakal sering muncul di praktikum kali ini. Yang pertama itu ada resesi atau recession. Resesi itu adalah sebuah periode di mana terjadi penurunan real income atau penurunan real GDP dan kenaikan pengangguran. Biasanya, resesi ini terjadi selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun dan terjadi secara berturut-turut. Contohnya yaitu krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 97 dan 98. Pada saat terjadi krisis moneter, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan GDP hingga mencapai 18%. Dimulai dari kuartal keempat tahun 1997 sampai pada kuartal ketiga tahun 1998. Di sisi lain, krisis moneter ini mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya, di mana PHK besar-besaran ini mengakibatkan terjadinya peningkatan tingkat pengangguran. Kemudian selanjutnya ada depression atau depresi. Depression ini adalah resesi yang kondisinya lebih parah atau bisa dibilang yaitu resesi yang berlangsung lebih lama. Kemudian ada GDP, unemployment, dan price level. Kita tahu bahwa GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Kemudian unemployment adalah orang-orang yang sudah bekerja. Maksud saya orang-orang yang tidak bekerja, tetapi dia bersedia untuk bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan price level ini bisa disebut sebagai tingkat inflasi. Price level ini bisa diukur dengan menggunakan CPI atau GDP deflator yang sudah kita pelajari di praktikum sebelumnya. Nah, GDP, unemployment, dan price level ini merupakan sasaran utama atau tujuan utama dari suatu kebijakan makro dibuat. Jadi pemerintah itu berusaha untuk meningkatkan GDP, menekan tingkat unemployment, dan menjaga kestabilan tingkat harga atau menjaga kestabilan inflasi. Selanjutnya ada istilah fluctuation atau fluktuasi. Fluktuasi ini adalah naik turunnya aktivitas perekonomian suatu negara. Fluktuasi ekonomi ini bisa kita lihat melalui
perubahan yang terjadi pada tiga ini. Perubahan pada GDP, perubahan pada unemployment, dan perubahan pada tingkat harga. Nah, dalam ekonomi, fluktuasi itu disebut business cycle. Kenapa sih fluktuasi itu dalam ekonomi disebut sebagai business cycle? Karena fluktuasi ekonomi itu berhubungan sangat erat dengan perubahan yang terjadi pada dunia bisnis atau dunia usaha. Jadi misalnya ketika resesi terjadi, jadi misalnya contoh, ketika kondisi perekonomian suatu negara itu dalam kondisi baik, yaitu GDP realnya sedang meningkat, itu akan berdampak juga pada dunia bisnis. Dia juga bakal berdampak baik juga untuk dunia bisnis. Dampak yang baik itu bisa ditandai dengan terjadinya peningkatan penjualan dan peningkatan profit perusahaan. Dan sebaliknya, ketika perekonomian suatu negara itu sedang lesu atau terjadi resesi, maka bisnis itu juga bakal mengalami kesulitan, di mana perusahaan bakal mengalami penurunan penjualan dan profitnya juga bakal menurun. Nah, kalau digambarkan, bisnis cycle itu seperti ini, dia bakal naik turun. Business cycle mengalami 4 periode. Yang pertama expansion atau ekspansi. Kemudian dia periode di mana dia berada di titik puncak. Kemudian dia bisa mengalami resesi. Dan yang terakhir dia bisa berada di lembah atau titik terendah. Nah, tahap ekspansi atau bisa disebut sebagai recovery, yaitu tahap di mana terjadi pemulihan ekonomi atau perekonomian itu berusaha bangkit kembali setelah dia mengalami penurunan, mengalami kemunduran ekonomi. Nah, pada tahap ekspansi ini biasanya ditandai dengan kenaikan output nasional atau terjadi pertumbuhan GDP, kemudian tingkat penganggurannya rendah, dan inflasinya itu tinggi. Yang kemudian periode kedua, dia itu berada di titik puncak. Ketika suatu perekonomian berada di ketika dia berada di titik puncak, artinya suatu perekonomian itu mencapai kemakmuran. Hal ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan GDP-nya itu berada pada tingkat tertinggi dan unemployment-nya itu berada pada tingkat terendah, diiringi dengan inflasi yang juga semakin tinggi. Kita tahu kan bahwa di 10 Principles of Economics dalam short run, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi itu mengalami trade-off. Oke. Kemudian periode ketiga, perekonomian dapat mengalami resesi atau disebut sebagai kontraksi. Di tahap ini biasanya ditandai dengan pertumbuhan GDP-nya atau peningkatan output nasionalnya itu menurun, kemudian tingkat penganggurannya meningkat, dan tingkat inflasinya juga semakin rendah. Tingkat inflasinya rendah. Recession ini kebalikan dari ekspansi. Kemudian di titik lembah, ini adalah di mana perekonomian itu ditandai dengan tingkat pertumbuhan GDP-nya atau peningkatan output nasionalnya itu berada di tingkat terendah, dan
unemployment rate-nya itu berada di tingkat tertinggi dan juga inflasinya itu semakin rendah kayak gitu, dan berlangsung dan seterusnya seperti semula, expansion, peak, recession, dan lembah. Nah, ini ada summary dari 4 periode yang terjadi di dalam bisnis cycle. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu 3 fakta penting tentang ekonomi fluktuasi ekonomi. Yang pertama yaitu fluktuasi ekonomi tidak teratur dan sulit diprediksi. Nah, kalau tadi sebelumnya yang ini, bisnis cycle yang ini digambarkan kalau fluktuasi ekonomi itu berjalan secara teratur, sehingga dia tentunya bisa diprediksi kan. Kita bisa lihat dia teratur atau tidak itu karena perubahan yang terjadi itu sama. Sedangkan di dunia nyata ternyata fluktuasi ekonomi itu berjalan tidak teratur dan sehingga sulit diprediksi. Kayak ini, kayak grafik ini. Ini juga disebut fluktuasi ekonomi. Dimana bisa kita lihat di grafik ini yang warna biru, dia itu perubahannya setiap tahun itu atau setiap periode itu berbeda. Ada yang perubahannya sedikit, ada yang perubahannya sangat pesat, kayak gitu. Mungkin fluktuasi ekonomi ini bisa diprediksi, tapi tidak dapat diprediksi secara akurat dan tepat atau sesuai realita. Oke. Selanjutnya, fakta kedua yaitu kebanyakan kuantitas ekonomi makro itu berfluktuasi itu secara bersamaan. Nah, ternyata dalam mengamati fluktuasi jangka pendek, ukuran kegiatan ekonomi apa yang harus kita lihat itu ternyata tidak terlalu penting. Karena sebagian besar variabel ekonomi makro itu dia berfluktuasi itu secara berdekatan atau bersamaan. Kayak contohnya ini. Misalnya ketika terjadi resesi bakal mengakibatkan real GDP itu bakal turun. Nah, resesi ini ternyata tidak hanya menyebabkan real GDP menurun, tetapi dia juga bisa mengakibatkan penurunan di variabel ekonomi makro lainnya seperti personal income, corporate profit, consumer spending, investment spending, industrial production, retail sale, home sale, auto sale, dan lainnya. Kayak gitu. Nah, yang penting yang perlu kita ketahui adalah meskipun variabel makroekonomi ini berfluktuasi secara bersamaan, mereka itu berfluktuasinya itu pada jumlah yang berbeda. Misalnya contohnya gini, pada saat resesi misalnya real GDP-nya itu turun sebesar 5% dalam suatu negara. Tapi penurunan real GDP yang 5% itu belum tentu sama jumlahnya dengan penurunan investasi misalnya. Bisa aja real GDP-nya turun sebesar 5%, tapi investasinya itu hanya turun sebesar 2%, kayak gitu. Dia berfluktuasi secara bersamaan, tapi persentasinya itu berbeda. Persentasi penurunannya itu berbeda, kayak gitu. Itu perlu diingat ya teman-teman. Fakta yang ketiga yaitu ketika output turun atau ketika output jatuh, pengangguran bakal meningkat. Jadi, perubahan dalam produksi barang dan jasa, perubahan dalam jumlah produksi barang dan jasa memiliki korelasi yang sangat kuat dengan
perubahan pemanfaatan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Atau kita bisa bilang ketika real GDP-nya menurun, tingkat penganggurannya bakal meningkat. Nah, seperti fakta ini. Ketika perusahaan-perusahaan memutuskan untuk memproduksi kuantitas barang dan jasa yang lebih kecil, artinya dia hanya membutuhkan lebih sedikit labor yang dia gunakan untuk memproduksi barang tersebut. Sehingga si perusahaan-perusahaan itu bakal memberhentikan atau memecat pekerja-pekerjanya, di mana pemberhentian pekerjanya ini bakal menambah jumlah pengangguran yang ada dalam suatu negara, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu explaining short-run economic fluctuation. Nah, dalam menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek, ada 3 model yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu adalah asumsi dari klasik ekonomi, yaitu classical dichotomy dan monetary neutrality. Kita tahu bahwa classical dichotomy adalah pemisahan variabel-variabel ekonomi menjadi dua, yaitu real variable dan nominal variable. Real variable diukur dalam satuan unit atau kuantitas dan relative price, sedangkan nominal variable itu diukur dalam satuan moneter atau uang. Kemudian money neutrality itu adalah perubahan yang terjadi dalam money supply katanya tidak mempengaruhi real variable, dia hanya mempengaruhi nominal variable. Nah, ada sebuah analogi yang mengatakan jika quantity of money atau jumlah uang dalam perekonomian berlipat ganda, maka segalanya akan menelan biaya atau semua harga bakal 2 kali lipat lebih tinggi, dan income setiap orang akan 2 kali lipat lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari analogi ini, sebenarnya perubahan yang terjadi itu hanya perubahan nominal, karena daya beli. Kalau secara real, peningkatan daya beli setiap orang itu sama aja dengan saat income-nya belum naik sebesar 2 kali lipat, kayak gitu. Nah, jadi dalam teori klasik ini dia mengasumsikan bahwa dalam menjelaskan short run economic fluctuation, yang paling penting kita lihat itu adalah variabel realnya dan kekuatan ekonomi yang menentukan variabel ekonomi tersebut. Nah, model yang kedua yaitu reality of short run fluctuation. Nah, jadi ternyata sebagian ekonom percaya bahwa classical teori ini hanya mendeskripsikan dunia dalam jangka panjang, tapi tidak menggambarkan dalam jangka pendek. Nah, setelah diamati dari tahun ke tahun, ternyata dalam jangka pendek, real variable dan nominal variable itu berkaitan erat, sangat berkaitan. Dan perubahan dalam money supply itu ternyata bisa mempengaruhi real variable dalam jangka pendek. Nah, karena ditemukan fakta ini, sehingga kita membutuhkan model baru untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja dalam jangka pendek, yaitu model aggregate demand dan aggregate supply. Di mana di model aggregate demand dan aggregate supply ini kita tidak lagi menggunakan teori klasik, tidak menggunakan classical dichotomy dan money neutrality lagi. Di model ini
kita hanya fokus pada bagaimana variabel real dan variabel nominal saling berinteraksi. Oke. Nah, apa sih model aggregate demand dan aggregate supply itu? Model aggregate demand dan aggregate supply ini adalah model yang paling banyak digunakan oleh ekonom dalam menjelaskan fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi di sekitar tren jangka panjangnya. Dalam model ini, kita hanya berfokus pada dua variabel, yaitu output barang dan jasa ekonomi yang biasa diukur dengan GDP real dan tingkat harga rata-rata yang diukur dengan CPI atau GDP deflator. Nah, kalau digambarkan secara kurva dia seperti ini, di mana sisi horizontalnya atau sumbu X-nya itu menggambarkan jumlah dari output atau real GDP atau output nasional. Sedangkan sisi vertikalnya atau sumbu Y-nya itu menunjukkan tingkat harga atau price level. Di mana seorang agregat supply-nya itu kurvanya miring ke atas dan agregat demand itu kurvanya miring ke bawah. Aggregate demand curve atau kurva agregat demand adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dibeli pada setiap tingkat harga, di mana jumlah barang yang ingin dibeli itu bisa dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan bahkan customer dari luar negeri. Dan sedangkan seorang aggregate supply itu sedangkan kurva aggregate supply itu adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diputuskan perusahaan untuk diproduksi dan dijual pada setiap tingkat harga. Nah, titik ini merupakan titik equilibrium, di mana P1 adalah tingkat harga pada kondisi equilibrium dan Y1 adalah jumlah output pada saat kondisi di titik equilibrium. Nah, kalau dilihat kurva ini, kurva agregat demand dan agregat supply itu mirip dengan kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar. Yang membedakannya adalah dari ruang lingkupnya. Kalau kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar, dia itu hanya terdiri dari satu pasar atau beberapa pasar saja. Sedangkan kurva agregat demand dan kurva agregat supply ini, dia merupakan jumlah total barang dan jasa yang diproduksi oleh semua perusahaan di semua pasar. Jadi kayak penjumlahan atau totalnya gitu. Dari pasar-pasar yang ada di suatu negara, kayak gitu. Nah, ini ada kuis yang harus kalian kerjakan di Gform yang akan dibagikan nanti. Ya. Soalnya adalah what is the aggregate demand curve and the aggregate supply curve. Oke. Selanjutnya kalian akan belajar subbab yang lain. Jadi untuk memahami praktikum
lab 7, praktikum yang sekarang, pertama-tama kalian harus paham apa yang dimaksud dengan agregat demand. Apa itu agregat demand? Agregat demand itu melambangkan permintaan seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada setiap tingkat harga. Jadi jatuhnya permintaan atau demand yang agregat, yang menyeluruh atau keseluruhan permintaan. Aggregate demand shows quantity of goods and services that households, firms, government, and customers abroad want to buy at each price level. Jadi bukan demand yang hanya melihat satu barang di suatu perusahaan gitu, kayak waktu di PA Mikro. Nah, permintaannya juga udah bukan cuma dari households, tapi juga dari firms, government, bahkan dari customers abroad. Ini kita lihat permintaan juga udah bukan di suatu perusahaan doang, tapi udah dalam skala nasional atau permintaan barang dan jasa dalam suatu negara. Ya. Nah, seperti kurva demand pada umumnya, bentuk kurva aggregate demand itu adalah downward sloping, di mana sumbu vertikalnya itu menunjukkan price level dan sumbu horizontalnya itu menunjukkan jumlah barang dan jasa atau output yang diproduksi dalam perekonomian tersebut. Nah, kalau kalian ngeh dan masih ingat, jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian atau suatu negara itu adalah real GDP, ya kan? Nah, karena gini, maka kita bisa ingat-ingat lagi rumus GDP. Rumus GDP itu adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G tambah NX. Artinya, komponen-komponen dalam GDP ini bisa kan mempengaruhi agregat demand. Tapi, untuk pengaruh terhadap agregat demand ini, kita harus asumsikan government expenditure konstan atau tetap. Nah, komponen sisanya ini, consumption atau konsumsi, investasi, dan net export, itu bisa mempengaruhi agregat demand. Kenapa? Karena ketiga komponen ini bergantung sama price level. Nah, ingat lagi nih tadi. Kurva agregat demand itu melihat hubungan antara price level dan real GDP atau national income. Itu ya. Terus kita masuk ke materi selanjutnya. Tiga komponen tadi mempengaruhi agregat demand kan? Artinya, mereka adalah komponen-komponen yang membuat kurva agregat demand itu bentuknya downward sloping. Kita bahas lebih lanjut 3 efek dari komponen tersebut. Yang pertama itu ada the wealth effect. Ini melihat hubungan antara price level and consumption. Nah, biar lebih gampang, aku asumsikan di sini P turun ya. Saat price level turun, itu artinya saat harga turun. Berarti value of money naik kan? Uang yang ada di dompet kalian bisa beli barang dan jasa yang lebih banyak saat harga lagi turun. Nah, saat price level turun ini, orang biasanya merasa lebih kaya. Mereka terdorong untuk belanja lebih banyak. Peningkatan konsumsi inilah yang meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Atau singkatnya, saat P atau price level turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik atau Y-nya naik. Maka di sini real GDP naik gitu ya. Nih, saat P-nya awalnya di sini, terus turun ke sini nih, P2. Nih, yang akan terjadi di Y adalah Y naik gitu ya. Tuh, di kurva juga bisa kelihatan kan. Oke. Semoga paham. Lanjut. Kedua ada the interest rate effect atau efek dari suku bunga. Di sini kita itu mau melihat hubungan antara price level dan investment. Dari chapter-chapter sebelumnya, price level mempengaruhi jumlah uang yang dibutuhkan, ya kan? Kita asumsiin lagi di sini P juga turun. Semakin rendah price level, maka semakin sedikit uang yang perlu kita pegang. Misalkan nih, awalnya kita perlu 200.000 untuk hidup seminggu.
200.000 ini misalkan dipakai untuk beli mie, beras, daging, dan ayam. Nah, itu ceritanya seminggu tuh kalian beli. Nah, tingkat harga kan turun, artinya harga-harga pada turun kan nih. Kita akhirnya cuma butuh uang 100.000 untuk beli mie, beras, daging sama ayam yang sebelumnya kita tuh kita awalnya butuhnya 200.000 gitu buat beli segitu. Akhirnya kita ini punya uang 100.000 lebih, ya kan? Di sini kelebihan uangnya kita pakai untuk ditabung. Asumsikan kita pakai untuk ditabung. Oke, 100.000 kan kayaknya kecil ya gitu. Tapi bayangin ini terjadi sama seluruh masyarakat di Indonesia. Semua masyarakat Indonesia nabung 100.000 di bank satu orangnya. Nah, hal ini membuat supply of loanable funds naik kan. Saat supply of loanable fund naik, maka interest rate akan turun. Ya, ingat-ingat lagi deh pokoknya ini. Dimana saat interest rate turun, maka investasi akan naik. Misalkan pabrik jadi beli peralatan baru yang meningkatkan produksi dan tentu akan menaikkan real GDP juga begitu. Singkatnya, pas price level turun, maka saving akan naik, akan meningkat. Maka suku bunga atau interest rate akan turun, investasi akan naik, dan jumlah barang dan jasa juga akan naik. Gitu ya. Lihat lagi di sini. Sama kayak tadi sih, saat harga turun gitu ya. Maka Y-nya akan naik. Gitu ya. Oke. Yang terakhir ada the exchange rate effect atau efek nilai tukar. Berarti di sini kita melihat hubungan antara price level dan NX atau net export. Kita ingat lagi di materi sebelumnya tentang open economy, saat tingkat harga turun dan suku bunga turun, yang terjadi adalah NCO meningkat, ya kan? Ingat-ingat lagi nih. Karena NCO ini meningkat, maka suplai mata uang negara domestik meningkat juga, ya kan? Simpelnya mata uang domestik ini terdepresiasi. Akibat dari depresiasi ini, barang-barang buatan luar negeri jadi lebih mahal gitu, terkesan lebih mahal, dan barang-barang negara domestik ini terkesan lebih murah daripada negara-negara lain. Maka yang terjadi adalah impornya akan turun dan ekspornya yang akan naik. Nah, karena orang banyak mau beli barang domestik, karena dia sekarang terkesan murah, produksinya jadi naik pula. Atau bisa kita katakan real GDP-nya juga naik gitu ya. Jadi singkatnya saat price level turun, suku bunga turun, nilai tukar turun, ekspor akan naik. Nah, ekspor inilah yang meningkatkan Y atau real GDP-nya. Sama kurvanya kayak tadi, saat P turun gitu ya. Y juga akan naik. Nah, perlu diingat, 3 penjelasan tadi semuanya menggunakan asumsi ceteris paribus atau semua hal dianggap konstan atau tetap gitu ya. Jadi nggak ada pengaruh masalah money supply atau jumlah uang beredar gitu ya. Jadi dianggap konstan gitu. Oke, segitu aja. Untuk kuis nomor 2-nya, pertanyaannya adalah mengapa kurva agregat demand itu downward sloping. Oke, dikerjain di Google Form kayak biasa. Makasih semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Ke bagian 3 itu mengenai sebentar. Jadi bagian 3 itu mengenai agregat supply. Agregat supply, definisi dari agregat supply sendiri itu adalah total barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Agregat supply itu berbeda dengan agregat demand. Kalau misalnya agregat demand itu kan permintaan secara keseluruhan dalam ekonomi. Sedangkan kalau misalnya agregat supply, supply-nya itu kan berarti kan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan agregat secara keseluruhan artinya adalah total barang
yang ditawarkan secara keseluruhan oleh produsen-produsen pada tingkat harga tertentu. Nah, agregat supply ini terbagi atas dua. Itu ada long run dan di short run. Kenapa dibagi dua? Karena perbedaan bentuk kurvanya. Pada di long run, kurva HS memiliki kurva yang vertikal. Sedangkan di short run, kurva AS itu upward sloping. Upward sloping tuh yang kayak gini. Upward sloping tuh yang kayak gini. Dan kalau misalnya di long run, kurvanya vertikal kayak gini. Sorry, ini yang ini LR, ini yang AS-nya gitu. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke agregat supply yang long run. Nah, di long run, kurva ARS itu vertikal. Kenapa? Karena jumlah resource yang digunakan pada perekonomian atau pada suatu negara sudah pada titik optimum. Jadi kalau misalnya di bukunya itu bilang katanya di jangka panjang total input atau employment, natural resource, technological progress, dan kapital itu sudah berada di level yang sudah natural atau sudah berada di titik yang optimum pada jangka panjang. Nah, itu berada di titik Nairu. Titik Nairu itu titik natural rate of unemployment. Masih ingat natural rate of unemployment itu adalah pengangguran natural, biasanya itu ada di angka 3%. Jadi kalau suatu negara penganggurannya cuma 3%, itu biasanya sudah berada di level yang natural. Nah, penggunaan input yang natural tadi, yang sudah berada di titik optimum, ya tentunya akan menghasilkan output yang optimum. Nah, itu disebut dengan natural level of output. Jadi ada keywordnya ada dua. Jadi intinya di long run itu karena penggunaan input, berbagai macam input, labor, capital, natural resource, dan technological progress sudah optimum, maka akan menghasilkan output yang juga optimum. Itu di jangka panjang. Selain itu, kita mengenal ini juga dijelaskan mengenai classical dichotomy. Classical dichotomy itu kan kalau misalnya real variable tidak dipengaruhi oleh nominal variable. Maksudnya apa sih? Lihat nih, di bagian yang kurva yang ini kan P. Sedangkan AS-nya itu kan tadi kan natural level of output itu kan bisa disebut juga dengan real GDP. Tadi dikasih tahu kalau misalnya classical dichotomy itu ngasih tahu kalau misalnya real variable tidak dipengaruhi oleh nominal variable. Nah, price itu kan nominal variable, ya kan? Sedangkan kurva LRAS itu tegak lurus nih, LRS1, LRS2, 3 itu tegak lurus tuh kurva LRAS-nya. Maka ini mengindikasikan bahwa real GDP atau natural level of output itu tidak dipengaruhi lagi oleh nominal variable atau P. Gitu, itu maksud dari classical dichotomy. Nah, sekarang kita belajar shifting pada LRAS. Lihat nih kan LRAS-nya bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Mungkin ada yang bertanya, berarti kalau gitu suatu negara level of outputnya atau natural level of outputnya tetap dong? Betul, tetap. Berada di natural level of output nih, tandanya Y bar 1. Nah, gimana sih cara kurva LRAS itu bisa berubah atau bisa bergeser? Ya, pertama itu adanya perubahan pada labor ya tentunya. Misalnya tadi kan aku jelasin kalau misalnya inputnya digunakan optimum. Tapi input yang digunakan optimum kan berbeda-beda jumlahnya. Misalnya ketika jumlah labornya 100.000, 3% dari 100.000 itu kan cuma 3.000 ya. Nah, berarti kan kalau misalnya pengangguran 3.000 kita sudah bisa menghasilkan output yang optimum. Tapi ternyata labornya meningkat menjadi 200.000. Nah, 3% dari 200.000 itu kan jadi 6.000. Nah, tentunya penambahan labor tadi itu kan akan meningkatkan produksi sehingga meningkatkan level of output pada jangka panjang. Nah, itu bukan cuma labor tapi juga capital, natural resource, dan juga technological progress. Technological progress itu beda sama kapital, jangan samain. Di kapital itu kita lebih bicara ke mesin, sedangkan technological progress itu kayak membuat produksi barang itu lebih efisien melalui spesialisasi ya, kalian udah belajar di lab sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke bagian yang penggambaran pertumbuhan
long run dan juga inflasi. Bagaimana sih pertumbuhan pada jangka panjang dan inflasi itu bisa digambarkan gitu menggunakan kurva LRA, menggunakan kurva AS dan AD. Yang pertama lihat bagian yang sini, shift in LRAS. Nah ini kan pertama yang terjadi shift in LRAS, berarti LR1 pindah ke LRAS 2. Kenapa sih bisa pindah? Tadi masih ingat yang shiftingnya karena changes in L, K, natural resource atau chemical progress. Nah misalnya ini ada LRAS misalnya di tahun 2000, di 2020 kan beda total labornya. Ketika perubahan in labor nih, maka akan menyebabkan natural LRAS kurvanya akan shifting ke kanan gitu. Nah, ketika shifting ke kanan, tentunya over time akan money supply itu kan tetap terus bertambah kan setiap tahunnya. Ketika money supply bertambah, ini akan menyebabkan kurva AD itu bergeser. Ini kurva AD1 bergeser ke AD2. AD1 nih bergeser ke AD2. Kenapa? Karena semakin tinggi money supply, maka tingkat permintaan terhadap barang dan jasa secara agregat akan meningkat. Nah terus ketika AD bergeser, LRAS bergeser yang pertama, terus AD bergeser, maka akan menyebabkan level of outputnya berubah dari Y1 sekarang berubah ke Y2 tuh. Oke. Ketika natural level of outputnya berubah karena disebabkan LRAS yang berubah dan juga ada yang berubah. Ingat, ketika money supply berubah, maka inflasi akan berubah ya. Ini dari pertemuan sebelumnya atau sebelumnya lagi dari quantity theory of money. Masih ingat quantity of theory of money yang M V sama dengan P kali Y atau Q atau M kali V sama dengan P kali Q gitu. Ya, masuk yang kedua. Yang kedua itu mengenai long run, mengenai agregat supply di short run. Nah, kurva AS di short run itu berbeda pada gambar kurvanya. Kurvanya itu upward sloping. Hal ini disebabkan oleh beberapa teori. Ada tiga teori utama yang menyebabkan kurva RAS atau short run agregat supply itu upward sloping atau punya kurvanya yang kayak gini nih, upward sloping. Kenapa? Yang pertama itu ada sticky wage theory. Nah ini itu sticky wage theory bilang katanya gaji nominal itu lama untuk adjust economic condition. Gaji nominal itu lama untuk adjust economic condition. Misalnya gini, kalian punya perusahaan, oke? Kalian ekspektasi di 2021 harga barang kalian yang kalian produksi itu naik jadi 10. Tapi ternyata sialnya adanya money supply-nya drop ternyata di Indonesia. Misalnya money supply-nya drop di Indonesia. Apa yang terjadi ketika money supply drop, maka price-nya akan drop. Ketika price-nya drop, tentunya ketika price dia drop, tentunya harga barang kalian juga akan drop. Nah, sedangkan kalian sudah meng-hire para workers kan. Sedangkan kalian sudah meng-hire para workers dan kalian sudah janji kalau misalnya gajinya itu misalnya katakanlah $20 gitu. Tapi dengan adanya perubahan harganya menurun, tentunya profit kalian akan menurun kan. Yang tadi penurunan harga karena MS-nya turun. Tentunya ketika profit kalian turun, kalian akan memecat beberapa para workers. Nah, itu yang menyebabkan kurvanya itu upward sloping. Jadi ketika harganya rendah, barang yang disuplai itu rendah juga. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang lay off atau fire para workersnya. Tapi ketika misalnya ternyata di tahun 2021 harganya meningkat. Ketika harga meningkat, kalian mikir, wah ternyata harga barang aku meningkat nih. Yaudah kita produksi banyak aja. Nah, itu yang menyebabkan SRAS. Ketika SRASP-nya tinggi, maka kuantitas yang diproduksi juga tinggi gitu. Nah, terus kita masuk ke sticky price theory. Sticky price theory berbeda dengan sticky wage. Bagian yang price sama wage-nya, kalau misalnya wage itu tadi gaji para pekerjanya. Sedangkan kalau misalnya di sticky price itu harga dan barang yang jasanya itu slow to adjust economic condition. Harga barang dan jasa itu biasanya itu adjustment-nya itu lama itu biasanya lama dalam mengadjust pada kejadian ekonomi. Misalnya gini,
Misalnya harga barang dan jasa kalian itu misalnya katakanlah di 10. Ternyata di tahun depan karena money supply-nya turun, harganya jadi menurun, jadi 9. Ya kan? Nah, sedangkan kalian udah ngasih tahu ke orang, kalian udah ngeprint, kalian udah buat banner, kalian udah buat advertisement, which is itu semua costly. Jadi jangan pikir kayak menu cost doang, kita kan cuma tinggal print ulang. Enggak, untuk perusahaan besar untuk merubah harga itu sangat costly. Kenapa? Karena dia tuh butuh advertisement perlu di print ulang, advertisement di banner, advertisement di segala macam, di online, di offline. Terus abis itu menu cost yang dia punya itu costly ya. Beberapa tahun yang lalu aku pernah neliti mengenai menu cost itu bisa sampai untuk perusahaan-perusahaan besar apalagi kayak Coca-Cola, untuk perubahan harga itu sangat costly bagi mereka ya, bisa sampai ratusan miliar untuk perubahan harga. Nah, karena perubahan harga barang ini costly untuk dikasih tahu ke para konsumen, makanya biasanya ketika harga berubah, biasanya para produsen kayak ya udahlah kalau misalnya harga berubah, ya udah kita tetap produksi aja yang kita ekspektasi sebelumnya di harga 10 walaupun harga sekarang 9 gitu. Nah, ini yang menyebabkan ketika kalian mengekspektasi harga tinggi, makanya kuantitasnya juga tinggi yang diproduksi. Dan kalau misalnya kuantitasnya rendah, kalau harganya rendah, kuantitasnya juga rendah. Itu maksud dari sticky price theory. Nah, sekarang kita masuk ke misperception theory, atau di buku makroekonomi 2 itu namanya imperfect information model, misperception theory atau imperfect info. Sama aja kalau misalnya nanti kalian lihat di soal. Maksudnya ya apa sih? Nah, ini perusahaan ini perubahan pada tingkat harga membuat suppliers itu dia tuh salah mengerti atau salah persepsi mengenai apa yang sedang terjadi pada pasar barang dan jasa komoditas tertentu. Misalnya gini, bayangin kalau kalian sekarang pedagang jagung. Kalian biasanya ketika jual 100 jagung, kalian kan jual 100 jagung kan. Nah, itu kan jadi uang kan. Nah, uangnya itu kalian belanjain untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya kalian bisa beli 10 nasi sama 10 lauk ketika jual 100 jagung. Tapi suatu hari kalian jual 100 jagung, ternyata kalian nggak bisa lagi ngebeli 10 nasi dan 10 lauk. Tapi kalian cuma bisa beli 9 nasi dan 9 lauk. Nah, ini kan menyebabkan persepsi kalian salah. Ternyata 100 jagung, aku cuma bisa, yang dulunya bisa beli 10 lauk dan 10 nasi, sekarang cuma 9 nasi dan 9 lauk. Kalian mikir, ternyata harga di pasar lagi turun. Ya udahlah, kalau misalnya harga pasar lagi turun, ya udahlah saya sebagai petani jagung akan memproduksi lebih sedikit aja gitu. Toh harga juga lagi turun gitu. Makanya misperception theory itu berhubungan erat dengan relative price. Relative price itu berapa sih barang yang bisa ditukarkan untuk mendapatkan barang lain. Nah, itu. Nah, misalnya gitu terus tapi misalnya kayak, nah itu menyebabkan ketika price-nya itu kecil, maka kuantitasnya produksi juga kecil oleh petaninya gitu. Misalnya gini sekarang. Relative price itu naik. Misalnya kalian tadinya bisa jual 100 jagung, kalian bisa beli 10 nasi dan 10 lauk. Sekarang kalau misalnya kalian jual 100 jagung, kalian bisa beli 15 nasi dan 15 lauk. Kalian mikir, ternyata lagi naik nih relative price. Harga jagung bisa ditukarkan dengan 10 lauk dan 10 nasi. Kalian mikir, ya udahlah, aku harus produksi lebih banyak untuk bisa mendapatkan nasi dan lauk yang lebih banyak. Makanya ketika price-nya tinggi, kuantitas yang diproduksi juga tinggi. Itu yang menyebabkan kurva SRAS itu upward sloping gitu. Nah, sekarang shifting pada SRAS, apa aja sih yang bisa menyebabkan shifting pada SRAS? Jawabannya cuma satu, itu supply shock. Supply shock itu maksudnya apa? Supply shock tuh kayak misalnya kejadian ekonomi yang tidak dapat diprediksi, misalnya bencana alam. Bencana alam misalnya wabah kayak virus corona ini kan jangan virus corona, bosen. Misalnya gini, misalnya adanya kebakaran pada petani menyebabkan jumlah padi yang diproduksi di tahun itu menurun. Nah, itu kan tentunya akan menyebabkan kurva SRAS-nya bergeser ke kiri atas gitu. Jadi supply shock itu pokoknya kejadian ekonomi tertentu yang merubah supply. Bisa juga misalnya gempa bumi menyebabkan pabrik produksi hancur gitu. Ketika pabrik produksi hancur, tentunya SRAS yang diproduksi juga akan menurun atau geser ke kiri atas gitu.
Jadi yang bisa merubah SRAS ke kiri itu supply shock. Misalnya di SRAS 2 ini 1, misalnya geser ke kiri, misalnya karena gempa atau karena kebakaran pabrik produksi dan lain sebagainya. Kuisnya paling, kalau misalnya di sticky price theory, kalian bisa, menurut kalian di seluruh dunia ini, apakah semua perusahaan menganut sticky price theory atau ada perusahaan yang menganut flexible price theory? Jelasin kenapa beberapa perusahaan menganut sticky price dengan beberapa perusahaan menganut flexible price theory. Silahkan dikerjakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait two causes of economic fluctuation. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, pertama itu basic concept. Nah, di sini tuh kita akan mengidentifikasi, mengexamine dari two basic causes atau dua hal basic yang mempengaruhi short-term fluctuation. Yang pertama itu adalah shift in aggregate demand atau pergeseran di aggregate demand kurvanya, dan yang kedua shift in aggregate supply atau pergeseran di kurva aggregate supply. Nah, kita lanjut ke poin kedua ini. Output and the price level ini ditentukan di long run dari intersection atau perpotongan antara kurva AD dengan kurva LRAS atau long run aggregate supply. Nah, di poin tersebut output itu dan unemployment berada pada natural levelnya teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ketika ekonomi itu berada pada long run equilibrium, maka expected price level atau PE nilainya harus equal atau sama dengan actual price levelnya atau P. Jadi, so the intersection perpotongan dari AD with short run AS, short run aggregate supply, itu nilainya akan sama dengan perpotongan aggregate demand dengan long run aggregate supply. Jadi kan yang kita tahu juga kalau misalkan long run itu adalah kumpulan dari peristiwa-peristiwa di short run itu kan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan jelaskan secara kurvanya teman-teman. Nah, ini ya di long run equilibrium ini price expected itu nilainya sama dengan price actualnya teman-teman. Terus Y-nya output ini sama dengan YN atau Y naturalnya. Nah, di pemotongan ini baik antara pemotongan AD dengan LRAS, SRAS dan AD itu nilainya sama di price expected sama Y natural. Nah, ketika di Y natural ini teman-teman atau dalam jangka panjang ini, maka kondisi di full employment. Nah, natural rate unemployment itu juga kalau misalkan contohnya kayak di Amerika itu dipisahkan antara 4 sampai 6%. Ini kita contoh kasusnya kita ambil Amerika ya sebagai negara domestiknya teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita akan menjelaskan terkait recessionary gap sama inflationary gap. Ini nge-recall lagi yang pertama juga. Recessionary gap itu adalah kalau misalkan di kurva ketika berada di posisi titik ini nih teman-teman, di mana outputnya itu lebih rendah daripada naturalnya gitu kan. Nah, ketika kayak gitu berarti kan secara aggregate demand itu menurun gitu ya. Terus secara supply barangnya juga turun gitu kan karena kan tadi permintaannya turun kayak gitu. Nah, ketika di recessionary gap ini, kita juga bisa bilang kalau unemployment itu lebih tinggi, nilainya tinggi, karena lebih tinggi daripada Y naturalnya gitu kan. Mungkin kalau 4-6% dia itu ada di kisaran lebih dari 6% gitu kan. Nah, karena tadi unemployment-nya tinggi, kita juga bisa bilang kalau tingkat income levelnya itu juga rendah teman-teman, karena unemployment-nya kan tinggi kan. Karena income levelnya itu rendah, consumption juga menjadi turun, ya kan, karena ya income-nya sedikit gitu kan. Nah, karena consumption-nya itu turun, kita juga bisa bilang kalau misalkan ketika recessionary gap, standard of living orang-orang itu sedang turun juga teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan secara business cycle itu tuh ketika perekonomian lagi ada di trough atau palungnya, ketika perekonomian itu sedang mengalami kontraksi, ya kan, yang di bawah. Nah,
Selanjutnya kalau inflationary gap itu tuh ketika posisinya itu outputnya lebih dari natural levelnya. Nah, ketika outputnya itu lebih dari natural levelnya, karena demand tinggi, outputnya juga tinggi gitu kan. Nah, terus berarti itu unemployment rate-nya itu rendah karena banyak orang yang dipekerjakan untuk memproduksi barang yang lebih rendah. Nah, ketika unemployment itu rendah, misalkan dari 4 sampai 6%, mungkin di bawah 4% teman-teman angkanya kalau di Amerika. Terus income levelnya juga naik karena banyak orang yang dipekerjakan, karena income-nya naik, konsumsi orang-orang juga naik. Nah, karena konsumsinya itu naik, kita juga bisa bilang kalau standard of living di negara tersebut ketika berada di inflationary gap juga lagi tinggi gitu ya. Nah, kalau inflationary gap ini kalau secara jangka panjang, kenapa disebut inflationary gap juga? Ya, efek selanjutnya ini dia juga bisa menyebabkan kenaikan harga. Nah, kalau inflationary gap tadi kayak gini, ketika di bawah sini nanti ada penurunan harga juga teman-teman. Nanti untuk peristiwanya seperti apa, kita bisa lihat di contoh-contoh yang berikutnya akan ditampilkan. Nah, terus di sini kita akan belajar terkait 4 step cara untuk menganalisis economic fluctuation. Yang pertama itu determine, menentukan apakah efek event itu tuh yang berefek pada perekonomian suatu negara, suatu hal yang terjadi itu mempengaruhi aggregate demand, aggregate supply, atau mungkin keduanya gitu. Jadi kita tentuin mempengaruhi aggregate demand-nya, aggregate supply, atau kedua-duanya peristiwa tersebut yang terjadi. Yang kedua, kita tentukan arah dari pergeseran kurva tersebut, ya ke kanan atau ke kiri gitu kan. Nah, kurva D-nya atau kurva AS-nya gitu, ke kanan atau ke kiri. Terus yang ketiga, menggunakan diagram dari aggregate demand dan aggregate supply, kita tuh membandingkan, compare initial levelnya titik yang sekarang dengan the new equilibrium yang nanti bakal kita temuin baru. Atau dalam kata lain, kita menentukan impact on output and the price level. Jadi kayak pengaruh di output dan price levelnya di short run kayak gitu. Terus yang keempat, menggunakan diagram lagi dari aggregate demand dan aggregate supply, kita menganalisis bagaimana perekonomian itu bergerak dari short run yang barunya itu, short run equilibrium yang baru, ke long run equilibrium yang barunya. Dan kita bisa melihat, menganalisis transisi di antara peristiwa-peristiwa tersebut teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menganalisis yang pertama, efek dari pergeseran di aggregate demand. Contoh kasusnya misalkan ada stock market crash. Nah, stock market crash itu contohnya misalkan kayak adalah penurunan nilai saham, misalkan IHSG itu turun, saham-saham nilainya lagi pada unlock, sehingga ya return yang didapatkan dari orang-orang yang menanam saham itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan karena banyak kerugian di sana. Ekonomi itu menjadi lebih pesimis seperti itu karena banyak modal-modal yang keluar itu kan. Nah, ketika tadi harga saham lagi turun, berarti ya income kita juga jadi turun gitu kan. Nah, ketika income kita turun, apa sih yang terpengaruh? Konsumsi kita gitu kan. Konsumsi dari masyarakat di US gitu sebagai negara domestik turun karena nilai sahamnya lagi pada turun, pasar sahamnya gitu kan. Nah, ketika tadi mempengaruhi konsumsi, nah konsumsi itu berada di mana sih? Konsumsi itu kan masuk ke dalam perhitungan aggregate demand kan. Aggregate demand itu tadi terdiri dari C, I, G, N, X seperti yang teman-teman ketahui. Maka ketika dia mempengaruhi konsumsi, maka dia juga mempengaruhi aggregate demand secara keseluruhan gitu kan. Nah, tadi itu yang pertama, berarti aggregate demand yang terpengaruh. Nah, yang kedua, aggregate demand-nya bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, karena tadi konsumsinya menjadi semakin sedikit, maka konsumsinya itu kita bisa bilang kalau nilainya turun kan. Ketika turun berarti terjadi pergeseran ke kiri, gitu kan. Kita bisa lihat kalau aggregate demand itu dari titik A bergeser dari AD1 bergeser ke AD2, dari titik A sekarang berada di titik B. Nah, kita lihat sekarang ada 3. Short-term equilibrium sekarang ada di B, ya kan? Dengan price-nya itu lebih rendah dari price awalnya, initial levelnya dari P1 ke P2, tapi di satu sisi kita bisa lihat kalau Y-nya itu outputnya itu di bawah dari naturalnya, dan ketika outputnya itu lebih rendah daripada naturalnya, maka kita bisa bilang kalau unemployment itu tinggi karena produksi barang sedang rendah gitu kan. Nah, kalau misalkan dia tadi di angka 4-6%, kalau secara natural mungkin unemployment rate itu sekarang angkanya lebih tinggi daripada 6% gitu kan di titik B ini. Nah, terus gimana sih caranya? Gimana caranya supaya bisa balik lagi ke perpotongan di LRAS ini gitu kan. Nah, di LRAS ini kan. Nah, kita bisa melihat di poin nomor 4. Nah, sepanjang waktu gitu kan. Nanti di jangka panjang dengan seberjalannya waktu,
nilai dari price expected itu false ya kan, karena tadi kan di P1 terus turun sekarang ke P2 kan. Nah kan kalau misalkan di awal itu di short run sticky wage kan terjadinya, upah itu kaku gitu kan, sticky gitu kan, nggak bisa dirubah demikian gampangnya karena ada kontrak yang terjadi. Tapi kan di jangka panjang kita bisa mempengaruhi kontrak baru dengan keadaan ekonomi yang terbaru. Nah tadi ketika harga-harga lagi rendah, ya kontraknya bisa diperbarui dengan membuat gaji yang lebih rendah juga karena harga-harga lagi pada rendah gitu kan. Karena kan penentuan harga gaji salah satunya dengan kita melihat keadaan harga-harga. Kalau lagi tinggi ya berarti karena kebutuhan banyak, mau nggak mau kita harus memberikan, sebagai pemberi kerja yang memberikan gaji yang tinggi, dan orang yang kerja juga pengennya gajinya tinggi karena harga-harga lagi pada tinggi gitu kan. Nah sebaliknya ketika harga-harga lagi pada rendah ya gajinya juga kalau misalkan lebih rendah ya nggak masalah karena harga-harganya juga rendah. Yang penting dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya kan. Nah, ketika price expected-nya itu false, gajinya itu jadi rendah, karena di jangka panjang itu wage itu jadi lebih fleksibel. Nah, itu menjadi suatu potensi bagi para pemberi kerja karena melihat cost of production-nya itu menjadi lebih rendah karena gajinya itu rendah, jadi dia bisa menambah meng-hire lebih banyak worker gitu kan. Sehingga membuat SRAS ini bergeser dari SRAS 1 ke SRAS 2 karena cost of production-nya itu rendah, dia ingin meningkatkan produksinya gitu kan. Nah, ketika terjadi peningkatan produksi, kita bisa ngelihat kalau nilai output-nya itu balik lagi teman-teman di titik C ini ke titik initial levelnya. Nah, karena tadi banyak pekerja yang dipekerjakan kembali, di-hire kembali, maka nilai dari unemployment rate-nya itu jadi turun kan teman-teman. Balik lagi ke nilai naturalnya gitu. Jadi di jangka panjang karena tadi gaji turun, lebih fleksibel, terjadi pergeseran kurva SRAS dari SRAS 1 ke SRAS 2, maka output dan unemployment rate-nya itu balik ke titik naturalnya lagi. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kalau misalkan eventnya itu boom in Canada. Nah, misalkan Kanada itu sebagai negara tetangganya Amerika gitu kan ya. Boom in Canada berarti perekonomian di Kanada itu sedang bertumbuh gitu, lagi expansion. Nah, ketika ekspansi ekonomi tersebut, maka Y-nya di negara Kanada atau GDP di negara Kanada itu sedang tinggi, lagi pada produktif, karena produktif income-nya naik, standard of living-nya itu juga jadi naik gitu kan, konsumsinya juga naik. Nah karena tadi misalkan ada hubungan perdagangan nih antara negara Amerika dan juga Kanada, Amerika sebagai negara domestik. Karena tadi Kanada lagi bagus, konsumsinya lagi pada naik, maka ketika nilai income-nya juga ikut naik, dia itu banyak mengimpor barang kan teman-teman, seperti kita bahas di tab sebelumnya. Ketika dia mengimpor barang, contoh misalkan mengimpor barang ke Amerika karena income-nya itu naik. Nah, berarti di negara Amerika apa itu yang berpengaruh gitu kan. Kita lihat pertama, yaitu mempengaruhi NX tadi kan dari kegiatan ekspor dan impor. Ekspornya jadi semakin tinggi. Nah, NX itu berada pada kurva AD yang tadi kan, termasuk di hitungan CIGNX gitu kan. Nah, tadi NX-nya itu naik apa turun? NX-nya itu berarti naik karena ekspornya lebih tinggi daripada impornya gitu kan di Amerika. Berarti karena tadi NX-nya itu naik, AD-nya itu shift ke kanan, bergeser ke kanan. Nah, kita bisa lihat di sini tadi dari AD1 titik A ini bergeser ke AD2, sekarang di titik B. Nah, kita lihat tipe ketiga, di short run equilibrium ini di B, maka price level-nya itu naik, ya kan? Nah, Y-nya itu juga naik gitu kan. Outputnya naik, GDP-nya naik gitu kan, karena demand-nya itu juga tinggi, produksinya jadi lebih banyak. Nah, karena produksinya lebih banyak, unemployment rate-nya itu jadi turun gitu kan. Misalkan di 4-6%, mungkin sekarang lagi di bawah 4% gitu kan. Unemployment menjadi lower nilainya. Kayak gitu kan. Nah, misalkan ada di titik B. Nah, gimana sih sekarang caranya supaya di jangka panjang dia bisa balik lagi ke LRAS lagi perpotongannya gitu kan, di jangka panjang balik ke natural levelnya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, over time, nah sekarang price expected-nya itu menjadi rises. Kenapa rises? Tadi kan di P1, sekarang di P2 harga-harga itu jadi pada tinggi gitu kan. Tadi ya, kan pertama itu di jangka pendek sticky wage gitu kan, karena adanya kontrak. Jadi kita nggak bisa merubah nilai kontrak gaji orang itu secara gampang gitu kan, karena ada kontrak di situ. Nah, tapi sering berjalannya waktu kan harga-harga pada naik, ya berarti para pekerja itu mengharapkan kenaikan gaji juga supaya mereka bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan hidup mereka gitu kan, dengan makanya minta kenaikan gaji karena harga-harga lagi pada naik kan, kayak gitu kan. Nah, ketika harga-harga itu pada naik, mau nggak mau berarti kan dari sisi pemberi kerja atau produsennya berarti kan cost of production-nya itu menjadi
tinggi ya teman-teman, karena kan kenaikan gaji berarti kos yang dibayarkan oleh para pekerja itu pada para pekerja menjadi makin tinggi kan. Nah, karena adanya keinginan dari para pekerja untuk bisa dapat kenaikan gaji, dan para pekerja harus berusaha mengakomodir kebutuhan tersebut, oke, kita berikan kenaikan gaji, tapi cost of production menjadi lebih mahal. Nah, untuk bisa menyimbangkannya berarti harus ada ini kan, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, berarti ketika tadi cost of production-nya itu naik, berarti kurva SRS sekarang bergeser teman-teman, dari SRS 1 ke SRS 2, bergeser ke kiri karena tadi cost of production-nya itu tinggi. Nah, ketika cost of production-nya itu tinggi, sekarang berarti terjadinya PHK gitu kan. Ketika PHK berarti ya semakin banyak orang yang pengangguran lagi. Tadi nilai pengangguran di sini turun, sekarang di sini naik lagi, tapi naiknya itu balik ke natural levelnya gitu kan. Nah, di satu sisi juga outputnya itu tadi kan naik, sekarang turun lagi ke natural levelnya. Turunnya karena tadi cost of production itu tinggi kan. Karena ada pemangkasan tenaga kerja, maka produksinya juga ikut turun gitu kan. Nah, tapi di satu sisi price-nya itu jadi semakin naik. Tadi di sini terjadi inflationary gap ya teman-teman. Maaf sebelumnya belum dijelasin. Dan tadi di yang sebelumnya, yang stock market crash itu, tadi ketika ada pergeseran titik B yang di sebelah sini, itu terjadi yang disebut tadi recessionary gap. Kan? Terus tadi harganya terakhir jadi makin rendah, sekarang harganya ketika inflationary gap, harganya jadi semakin tinggi kan, akhirnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita kesimpulan. Yang pertama, di short run, pergeseran agregat demand itu membuat fluktuasi ekonomi di output dan services. Tadi kita lihat outputnya gimana ya, naik turun gitu kan. Terus di long run, shift in aggregate demand mempengaruhi overall price level but do not affect output. Nah, tadi kita bisa lihat contohnya misalkan di sini, di jangka panjang, ya outputnya itu tetap segini-segini aja kan, walaupun price-nya itu turun ataupun naik, seperti itu kan. Nah, because policymakers influence aggregate demand, they can potentially mitigate the severity of economic fluctuation. Jadi, policymaker itu sebenarnya bisa juga mempengaruhi aggregate demand, teman-teman. Jadi, dia bisa memitigasi kepiluan di fluktuasi ekonomi. Maksudnya kayak gimana? Nah, tadi kan saya bilang, kalau misalkan di pasar ini itu terjadi, ini tuh maksud dari nomor 3, kan tadi kalau di pasar ini teman-teman, kita lihat ya. Nah, tadi tuh, di semua kondisi yang saya bilang, mau di stock market crash, mau di boom in Kanada, itu tuh terjadi di jangka panjangnya itu adalah proses dari economic yang self-correction. Jadi, seiring berjalannya waktu, keadaan ekonomi itu bisa memperbaiki perekonomian secara natural gitu. Kalau misalkan dulu kita lab 1 tuh yang Adam Smith dan classical economy bilang adanya invisible hand di pasar gitu kan. Nah, itu tuh seiring berjalannya waktu keadaan perekonomian itu bisa kembali seperti semula teman-teman. Tapi kalau misalkan gak ada intervensi karena seiring berjalannya waktu aja kayak tadi tuh, maka keadaan tersebut dicapainya akan lama banget gitu. Nah, tadi kan yang poin nomor 3 bilang kalau misalkan kita di sini membuat adanya policymakers membuat intervensi dengan menaikkan atau menurunkan aggregate demand, mempengaruhi aggregate demand itu, mereka bisa memitigasi kepiluan economic fluctuation. Jadi kan tadi kalau misalkan kita berharap dengan proses alamiah pasar, itu tuh terjadinya secara dengan jangka waktu yang lama. Nah kan kalau makin lama, makin banyak penderitaan yang terjadi di fluktuasi ekonomi tadi kan, mungkin inflasinya sedang naik dan itu jadi lama untuk bisa kembali ke natural levelnya, atau resesinya itu lama dan resesinya itu menjadi lama dan butuh waktu yang lama untuk bisa balik lagi ke natural levelnya gitu kan. Nah, jadi di satu waktu kita tuh juga butuh yang disebut dengan intervention dari pemerintah gitu kan, dengan cara mempengaruhi aggregate demand-nya. Contohnya misalkan di sini, ya kan, misalkan contohnya tadi udah sampai ke titik B ini di sini di short run equilibrium di titik B ya. Nah, kalau misalkan pemerintah bisa mengintervensi, pemerintah kan mempengaruhi intervensinya itu melakukan dengan menggeser kurva AD. Dengan cara apa? Dengan menaikkan atau menurunkan government expenditure ya, karena termasuk di perhitungan CIGNX kan, di perhitungan AD-nya gitu kan. Nah, misalkan tadi di titik B, kalau misalkan kita menunggu sampai kondisi perekonomian semula dengan ya udah biarin aja bisa kembali seperti semula, itu kan makan waktu yang lama. Jadi intervensi dilakukan dengan cara kalau misalkan di posisi ini, gimana caranya supaya bisa balik lagi ke posisi initial levelnya? Yaitu caranya adalah
menggeser kurva AD ke kanan gitu kan, dari AD2 balik lagi ke AD1, geser lagi ke kanan. Dengan cara apa? Menambah government expenditure-nya gitu kan, biar ketika government expenditure-nya itu naik, maka kurva AD itu kan jadi bergeser lagi ke kanan, naik lagi gitu kan, maka balik lagi dari teman-teman dari AD2 ke AD1, sehingga balik lagi ke titik A-nya. Nah, kalau misalkan di sini gimana government intervention-nya? Government intervention-nya bisa melakukan government expenditure yang mempengaruhi kurva AD. Tadi sekarang kan misalkan udah nyampe di titik B, di short trend equilibrium-nya. Terus gimana caranya biar bisa balik lagi ke initial level-nya di lowongan aggregate supply? Dengan cara mempengaruhi aggregate demand-nya melalui government expenditure. Nah, gimana caranya biar bisa balik lagi ke sini? Berarti kan perlu untuk menggeser kurva AD ke kiri dengan cara menurunkan government expenditure gitu kan. Dengan cara menurunkan government expenditure tersebut, maka aggregate demand-nya menjadi turun kan teman-teman. Sehingga aggregate demand-nya balik lagi dari AD2 ke AD1. Nah, jadi kayak gitu maksudnya kalau misalkan dengan intervensi pemerintah, jadi waktunya bisa lebih cepat untuk memitigasi hal-hal tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita lanjut, yaitu kita melihat efek dari pergeseran di aggregate supply. Nah, misalkan contoh kasusnya adalah harga oil atau harga minyak itu lagi naik gitu kan. Nah, ketika harga minyak itu naik, berarti kan harga untuk memproduksi itu menjadi naik kan. Nah, kalau misalkan cost of production itu naik, increase gitu kan, maka apa yang terpengaruh? Nah, kita lihat satu, ketika increase cost atau cost itu naik, maka itu shift SRAS atau short run aggregate supply gitu kan. Nah, di sini ada sedikit catatan, kita mengasumsikan kalau misalkan long run aggregate supply itu konstan, karena bisa aja itu terpengaruh, tapi di sini kita anggap konstan, jadi kita melihat pengaruhnya cuma di SRAS aja teman-teman, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bilang kalau shift SRAS, nah shift SRAS ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kan ada peningkatan cost nih teman-teman, sehingga kalau ada peningkatan cost berarti SRAS-nya atau kurva aggregate supply-nya bergeser ke kiri karena kenaikan cost itu kan. Bisa kita lihat nih dari titik A, SRAS-nya bergeser ke SRAS2, bergeser ke kiri, sekarang ada di titik B. Nah, yang tiga, SR equilibrium di titik B, maka price itu lebih tinggi kan. Kita bisa lihat dari P1 ke P2. Dan Y-nya itu lebih rendah kan teman-teman dari Y naturalnya, yaitu di Y2 sekarang. Nah, seperti tadi kita juga sempat bahas, ketika produksinya sekarang lebih rendah, maka unemployment rate-nya itu menjadi lebih tinggi. Ketika di angka 4-6%, mungkin sekarang lagi di angka lebih dari 6% gitu kan. Nah, ini terjadi di short run yang disebut dengan recessionary gap gitu kan. Nah, di sini ada suatu fenomena teman-teman, yaitu ketika price-nya itu tinggi, Y-nya itu turun, ada suatu fenomena yang disebut dengan stagflation. Stagflation itu adalah suatu periode di mana output itu turun dan harga-harga itu naik. Kenapa disebut stagflation? Karena itu adalah bagian dari stagnansi ekonomi, yaitu ekonominya itu lagi stagnan atau lagi turun gitu kan. Tapi dibarengin dengan inflation atau inflasi. Inflasinya bisa lihat dari apa? Harga-harga lagi pada naik. Di sini kan kita bisa lihat harga itu naik, output itu turun, perekonomian jadi stagnan atau cenderung tidak bertumbuh gitu kan di posisi stagflation ini. Nah, ini tuh bisa parah banget teman-teman, parah banget yang disebut dengan stagflation, karena udah stagnan, inflasi lagi, kasihan banget negaranya gitu kan. Nah, ada suatu kondisi lagi teman-teman, nah, ketika SRAS ini kan bergeser ke kiri nih, berarti kan cost of production itu lagi pada naik gitu kan. Nah, ketika cost of production itu naik, harga-harga lagi pada naik, ya kita bisa lihat kan, guys bisa tahu kalau harga pada naik, ya para pekerja meminta kenaikan gaji kan. Nah, kan sebagai para pekerja berusaha untuk mengakomodir kenaikan gaji tersebut, oke, kita naikin gajinya misalkan gitu kan. Tapi kan kenaikan gaji itu cost of production-nya makin membengkak gitu kan. Berarti cara mengurangi cost of production dengan cara apa? Biar bisa menyeimbangkan. Dengan cara mengkat para pekerja lagi kan. Berarti semakin ke kiri lagi nih SRAS-nya. Nanti price-nya malah jadi makin tinggi, tapi di satu sisi output-nya semakin menurun karena semakin sedikit tenaga kerja yang bisa dipekerjakan kan. Nah, ketika ini SRAS semakin ke kiri itu ada suatu fenomena yang disebut dengan wage price spiral. Itu adalah suatu fenomena kenaikan harga. Jadi misalkan di sini harganya semakin naik, kenaikan harga yang membuat kenaikan gaji. Ya kan tadi kenaikan gaji karena ya pengennya pekerja itu mendapatkan gaji yang lebih baik gitu kan. Dan selanjutnya membuat harga semakin tinggi gitu kan. Tadi
di sini gitu kan, harga semakin tinggi dengan permintaan kenaikan gaji itu dari para pekerjanya. Nah itu bahaya banget sih, makin parah. Kondisi selanjutnya dari stagflation gitu teman-teman. Itu ya untuk penambah pengetahuan aja, asik. Nah, selanjutnya, misalkan tadi kita balik lagi udah di posisi B ya teman-teman di short run, atau sedang mengalami yang disebut dengan stagflation gitu kan, yaitu kondisi ketika price itu naik, inflasi itu terjadi inflasi gitu kan, dan juga output itu pada turun gitu kan, Y-nya turun, GDP-nya turun gitu kan. Nah, gimana sih caranya supaya bisa balik lagi ke natural levelnya? Nah, di sini if policy makers do nothing, kita lihat poin 4 ya kan tadi. Di sini low employment, di sini kan unemployment rate lagi tinggi, berarti low employment gitu, tingkat yang bisa dipekerjakan rendah gitu kan. Membuat wage itu menjadi fall. Kok bisa fall? Ya tadi ya, di jangka pendek wage itu sticky, tapi di jangka panjang wage itu kan fleksibel ya kan. Nah, karena cost of production itu adalah semakin mahal, terus tadi kita bisa lihat juga kalau wage spiral itu tadi, wage price spiral itu semakin ke kiri, price itu semakin mahal, maka ya itu kan para pekerja merasa kayak, oh ya udah deh, sekarang yang penting gue bisa kerja dulu aja deh, masalah gaji ya udah seadanya, yang penting gue bisa memenuhi kebutuhan hidup gue sedikit-sedikit daripada gue nggak bisa kerja sama sekali gitu kan, daripada nggak ada kerja sama sekali dan nggak ada penghasilan sama sekali gitu kan. Akhirnya bargaining power dari pekerja itu menjadi rendah. Nah, di situ kita bisa melihat di jangka panjang ketika bargaining power dari pekerja itu rendah, karena udah semakin tingginya unemployment rate, maka itu menjadi potensi bagi para pemberi kerja merasa kayak, wah wage-nya lagi rendah nih harga pasarnya gitu kan. Wah ini saat yang tepat untuk menaikkan produksi, karena cost of production-nya itu murah, karena gaji dia itu untuk mempekerjakan orang murah. Sehingga dengan gaji yang murah itu dia bisa mempekerjakan orang itu lebih banyak lagi kan teman-teman. Nah, sehingga ketika tadi dia di sini, karena cost of production itu menjadi makin murah di jangka panjang, maka bisa menggeser SRAS balik lagi ke posisi semulanya, bergeser ke kanan lagi. Karena cost of production itu murah, makin banyak orang yang dipekerjakan, makin banyak produksi, ya kan? Maka menggeser kurva supply, short run agregat supply-nya ke kanan gitu kan. Sampai dengan di berpotongan di sini lagi, di gelanggang agregat supply-nya di titik A lagi gitu kan. Kita bisa lihat dari panah yang hijau, dari titik B balik lagi dia ke titik A. Nah, ketika di titik A ini lagi, maka price balik lagi ke posisi awal, turun kan dia seperti semula. Dan sekarang kita bisa lihat lagi dari panah hijau ini, Y-nya itu output balik lagi ke natural levelnya, dan unemployment rate yang tadi tinggi balik lagi ke natural levelnya, turun gitu kan di sini seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kondisi policy makers itu tidak melakukan apa-apa. Nah, selanjutnya ini masih memakai contoh kasus yang sama, gimana ceritanya kalau misalkan policy makers itu melakukan intervensi. Kan tadi kalau dia tidak melakukan intervensi, itu jangka waktunya lama banget kan, seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Nah, kalau gimana caranya supaya bisa lebih cepat? Nah, lebih cepat berarti harus ada intervensi dari pemerintah gitu kan. Nah, tadi kita udah belajar juga intervensi pemerintah itu mempengaruhi aggregate demand dengan menaikkan atau menurunkan government spending gitu kan. Misalnya sekarang udah di posisi B, balik lagi terjadinya stagflation gitu kan, stagnasi ekonomi dan inflasi di saat yang bersamaan gitu kan. Nah, sekarang kita ke titik yang keempat, if policy makers do something, policy makers could use fiscal or monetary policy to increase AD. Misalkan tadi government expenditure dipengaruhi gitu kan, berarti untuk increase AD, government expenditure dinaikkan gitu kan, supaya AD-nya itu bergeser ke kanan gitu kan. Nah, hal ini disebut mengakomodasi dari pergeseran kurva AS yang tadi kan kurva AS sudah bergeser ke SRAS 2. Nah, si pemerintah bisa mengakomodir perpindahan tersebut, pergeseran tersebut di kurva AS dengan menggeser kurva AD-nya juga gitu kan. Tadi ketika AD-nya ini bergeser ke kanan, berarti sekarang dari AD1 ke AD2. Nah, posisinya sekarang di titik C ini. Secara output dan unemployment rate, ini balik lagi ke natural rate-nya, ke posisi full employment gitu kan. Nah, tapi di satu sisi, P itu harga semakin naik dari P2 ke P3. Jadi kan kita bisa lihat, kalau misalkan di sini
seiring berjalannya waktu harga akan balik lagi ke P1 gitu kan di jangka panjangnya. Tapi ini butuh waktu yang lama banget teman-teman. Nah, tapi gimana caranya kita biar bisa cepat? Oke, tadi kita mengakomodir pergeseran SRAS dengan pemerintah menggeser juga kurva AD-nya biar bisa balik ke posisi semula. Tapi dengan hal tersebut, dengan waktu yang lebih cepat, ada hal yang harus dikorbankan. Harga itu malah semakin tinggi teman-teman di satu sisi. Nah, kayak gitu. Kita bisa lihat ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang summing up atau kesimpulan. Yang pertama, shift in aggregate supply, pergeseran di kurva aggregate supply, itu tuh bisa menyebabkan stagflation. Tadi kan kita bisa lihat pergeseran ke kiri ini menyebabkan stagflation ya di titik B ini. Nah, adalah suatu periode di mana output itu turun dan harga itu naik gitu kan. Terjadi kombinasi antara resesi dan inflasi. Wah, itu kacau banget sih kalau perekonomian lagi dalam keadaan kayak gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua, policy makers itu tuh bisa menginfluence aggregate demand, ya kan? Yang bisa berpotensi memitigasi the adverse impact on output, keadaan output yang semakin buruk, gitu kan? Tetapi hal ini terjadi bisa dilakukan at the cost of exacerbating the problem of inflation, gitu kan? Untuk bisa memitigasi cost of yang exacerbating itu semakin buruk ya teman-teman dari adanya masalah inflasi. Jadi kan kita bisa lihat misalkan contohnya di sini kan tadi di titik B ini terjadi yang disebut dengan stagflation, yaitu ketika inflasi dan resesi terjadi secara bersamaan, dan ini kan parah banget kalau misalkan negara itu sedang mengalami keadaan yang demikian. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau misalnya kita gini aja, tadi kan bisa yang terjadi disebut dengan wage price spiral, yang mana SRIS itu semakin ke kiri gitu kan. Ketika semakin ke kiri, harga semakin naik, di satu sisi output juga semakin rendah, GDP semakin rendah, itu kan makin memperburuk kan. Nah, supaya bisa memitigasi hal tersebut tidak terjadi dalam jangka waktu yang lama, pemerintah bisa melakukan suatu intervensi, ya kan, menggeser agregat demand-nya gitu kan, untuk memitigasi efek-efek tersebut supaya tidak berjalan dengan waktu yang lama gitu kan. Tadi dari AD1 bergeser ke AD2 di titik ini lagi, balik lagi kan di LRS-nya di titik C gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Soalnya tadi walaupun di sini memang harga itu naik, tapi kalau misalkan dibiarin terus-terusan itu kan sebenarnya harga tuh bisa semakin naik terus-terusan gitu kan. Walaupun emang seiring berjalannya waktu ya tadi price expected-nya itu hanya rendah, gaji jadi rendah, dan itu menjadi potensi bagi seorang yang bekerja untuk bisa menaikkan produksinya gitu kan, karena cost of production-nya itu lagi rendah, sehingga bisa menggeser SRAS balik lagi ke SRAS 1 gitu kan. Cuman itu membutuhkan jangka waktu yang lama kayak gitu. Nah, sekarang quiz 4 gitu kan. The condition in the long run equilibrium when price actual sama dengan price expected and output actual sama dengan output expected disebut apa? Ini udah diulang berkali-kali ya. Cluenya itu output and unemployment. Itu tuh yang tadi berada di kondisi apa. Oke, selamat mengerjakan di e-formnya ya teman-teman. Semangat terus. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu chapter 34 dari MenQ mengenai the influence of monetary and fiscal policy on aggregate demand. Tadi kita udah belajar sebelumnya bahwa ada dua penyebab dalam fluktuasi ekonomi, yaitu perubahan atau pergeseran dalam aggregate demand dan juga aggregate supply. Nah, John Maynard Keynes bilang bahwa kalau misalnya kita nunggu di long run atau kita nungguin ekonomi itu benar sendiri atau natural adjustment-nya, kita nunggu itu kita tuh keburu mati. In the long run we are all dead, kata John Maynard Keynes. Beliau bilang gitu. Nah, perlu adanya peran dari pemerintah nih untuk menginfluence fiscal policy dan monetary policy ke aggregate demand. Gimana caranya? Nanti kita akan mempelajari tentang monetary dan fiscal policy untuk menginfluence aggregate demand. Itu ya. Kita masuk yang pertama dulu. Oke. Kita belajar gimana caranya monetary policy itu mempengaruhi si aggregate demand.
kita bakal kenal yang namanya the theory of liquidity preference. Ini dari Keynes juga mengatakan bahwa interest rate itu bakal mengadjust money supply dan money demand dalam titik equilibrium. Oke. Akan mengadjust money supply and money demand into balance atau equilibrium. Nah, diasumsikan karena ini di jangka pendek ya, dalam jangka pendeknya inflasi itu stabil. Makanya yang kita pakai di sini adalah interest rate representatif dari nominal interest rate juga real interest rate. Karena inflasinya stabil, maka ketika nominal interest rate naik akan mengakibatkan real interest rate juga naik. Begitu sebaliknya, kalau nominal interest rate turun, real interest rate turun. Itu asumsinya. Nah, yang tadi dibilang sama Keynes, kalau misalkan kita ada di titik ini ya, mungkin kita bakal menyimpan uang kita di obligasi, kita lebih sering menabung. Pada akhirnya saving akan meningkat dan membuat interest rate menjadi turun dan akan merubah titik money demand dari yang sini ke titik equilibrium di money supply. Juga di sini, kalau misalkan interest rate sedang rendah, berarti kita cenderung untuk mendemand uang lebih banyak lagi. Pada akhirnya, ketika savingnya berkurang, interest rate-nya bakal naik dan titik money demand-nya akan bergerak ke arah sini, akan mengembalikan ke titik equilibrium. Nah, itu the theory of liquidity preference, bahwa interest rate akan mengembalikan money supply dan money demand dalam titik equilibrium. Nah, kita mau lihat nih hubungannya antara aggregate demand sama uang tuh gimana sih emangnya. Ini pertama kita ngelihat dulu hubungan aggregate demand ke money market. Perhatiin nomor mekanismenya. Lihat nomor 1, adanya kenaikan di price level ngebuat kita membutuhkan uang lebih banyak. Oke, akhirnya money demand-nya increase. Karena money demand-nya increase akan menyebabkan interest rate atau suku bunga itu menjadi naik. Ketika interest rate naik, apa yang akan terjadi? Orang cenderung gak mau berinvestasi karena suku bunga yang dibayarkan akan mahal. Akhirnya investasi turun yang membuat aggregate demand menjadi turun. Itu kita ngelihat hubungan antara aggregate demand dan money market. Nah, gimana caranya the Fed atau bank sentral itu menginfluence aggregate demand menggunakan monetary policy? Kita sudah belajar waktu di monetary system ya, gimana caranya bank sentral naikin money supply, nurunin money supply. Kalau misalnya lupa, teman-teman bisa baca-baca lagi di chapter itu. Karena tadi ternyata aggregate demand itu dan money market berhubungan, kita melihat dari sisi money marketnya dulu untuk menginfluence aggregate demand-nya. Sekarang mekanismenya kita balik dari money market. Lihat nomor 1-nya. Inilah yang disebut monetary injection. Oke. Ketika bank sentral menginjeksi moneter ke dalam perekonomian, menambah money supply. Oke. Ketika Fed atau bank sentral menaikkan money supply, apa yang akan terjadi? Kita lihat nomor 2-nya di sini. Yang terjadi adalah penurunan dari interest rate atau suku bunga. Apa yang terjadi ketika interest rate turun? Nah, ketika interest rate turun akan meningkatkan investasi yang membuat aggregate demand bergeser ke arah kanan. Ingat ya, aggregate demand komponennya apa aja? CIGNX. Ketika investasi meningkat, akan meningkatkan aggregate demand juga. Itu untuk monetary policy menginfluence aggregate demand. Nah, untuk kuisnya,
Kuisnya ini aja ya. Anggaplah Bank Indonesia itu menaikkan money supply di perekonomian Indonesia. Gimana caranya hal tersebut menginfluence atau mempengaruhi agregat demand? Coba jelaskan mekanismenya ya. Jelaskan mekanismenya lagi. Nah, teman-teman sebelumnya udah membahas mengenai dampak dari kebijakan moneter terhadap agregat demand. Nah, ternyata kebijakan fiskal pun dapat mempengaruhi agregat demand. Apa sih betul kebijakan fiskal? Kalau misalnya moneter itu kan dibentuknya oleh bank sentral, kalau fiskal ini oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini nih mengatur tingkat pembelanjaan negara dan tingkat pajak yang ditetapkan. Nah, kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi pergeseran terhadap agregat demand secara tidak langsung dengan mempengaruhi bagaimana firms dan household melakukan keputusan untuk spendingnya gitu, membelanjakan uang mereka. Nah, kita mulai dari government purchase. Nah, dampak dari government purchase terhadap agregat demand itu bisa berbeda-beda, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kondisi di mana dampak dari government purchase itu lebih kecil daripada agregat demand-nya, atau agregat demand-nya itu bergeser lebih besar daripada government purchase, itu disebut dengan multiplier effect. Sedangkan ketika agregat demand-nya itu bergeser lebih kecil daripada government purchase, itu disebut dengan crowding out effect. Buat biar kita lebih paham, kita bakal lanjut ke sini. Multiplier effect. Ingat kan tadi ketika agregat demand-nya itu lebih besar daripada si government purchase-nya. Kita langsung ambil contoh kasus misalnya, kasus Boeing. Misalnya pemerintah itu membeli pesawat Boeing sebesar 20 billion dolar. Nah, 20 billion dolar ini agregat government purchase, ya kan? Menyebabkan pergeseran terhadap agregat demand dari agregat demand 1, si garis biru ini, ke agregat demand 2, yang garis putus-putus ini. Nah, ternyata dampak dari pembelian Boeing itu oleh pemerintah menyebabkan pergeseran yang lebih besar daripada agregat demand 2, yaitu sampai ke titik ini, agregat demand 3. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi ada kayak efek penggandanya yang berantai. Pengganda ya, ingat ya, multiply. Dia lebih besar daripada aslinya, oke? Gimana contohnya? Gini, Boeing itu mengalami peningkatan produksi sebesar 20 billion dolar karena dibeli pemerintah. Nah, berarti si Boeing itu membutuhkan lebih banyak pekerja. Nah, pekerja yang di-hire atau dipekerjakan lebih banyak, nah mereka mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Nah, uang konsumsi itu misalnya mereka belikan ke roti nih. Nah, berarti penjual roti itu harus menjual lebih banyak roti untuk memenuhi permintaan roti oleh pekerja Boeing. Nah, akhirnya sih pemilik perusahaan roti itu meng-hire lebih banyak pekerja. Nah, terus aja efeknya bakal berantai seperti itu. Nah, makanya bisa dilihat kan efek berantai itu tuh menyebabkan AD bergeser sampai AD3. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah berapa banyak efek pengganda itu. Dan bagaimana kita mencari efek pengganda itu? Nah, kita bisa lihat dari sini. Multiplier efeknya itu bisa kita cari dari 1/1 min MPC atau marginal propensity to consume. Nah, ingat ya teman-teman, MPC itu bentuknya dalam bentuk desimal. Oke? Jadi 1 sama dengan MPS, marginal propensity to save, plus marginal propensity to consume. Jadi ini pasti bentuknya dalam bentuk desimal, pecahan. Sekarang kita ambil contoh kasus. Nah, di sini kan kita tahu nih, kalau government expenditure-nya itu sebesar 20 billion dolar. Nah, kita pengen tahu kan AD3-nya itu berapa? Nah, kalau misalnya nih di sini teman-teman, lihat. MPC-nya itu 0,5. Pertama-tama kita harus mencari multiplier efeknya dulu. Efek penggandanya. Misalnya, nah gini. 1/1 min 0,5.
sama dengan 2. Berarti AD3 sama dengan 20 billion dolar yang government expenditure-nya itu dikali 2, dikali multiplier efeknya itu. Sehingga hasilnya adalah 40 billion dolar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini berarti AD3-nya itu merupakan 40 billion dolar. Dampak dari multiplier efek sebesar 2 kali lipat. Nah, sekarang kuis nomor 6 tuh teman-teman cari berapa AD3-nya itu ketika MPS-nya adalah 1/4. Ingat ya teman-teman, MPS, bukan MPC yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat crowding out effect. Nah, ini penjelasannya. Tapi kita langsung lanjut aja ke sini. Biar lebih jelas. Kalau misalnya tadi nih teman-teman lihat kursor ini ya. Tadi kan AD1 menyebabkan shifting ke AD2. Dan AD3-nya di sebelah kanan, lebih besar lagi daripada AD2-nya. Nah, di sini di crowding out effect, AD3 tuh lebih kecil. Ada di sebelah kiri dari si AD2. Gitu. Jadi, ketika government expenditure-nya itu sebesar 20 billion dolar, dampak dari pergeseran agregat demand itu lebih kecil daripada 20 billion dolar ini. Nah, gimana bisa seperti itu gitu? Mengapa bisa seperti itu? Nah, dalam kasus ini, ketika orang-orang itu memiliki lebih banyak pendapatan, mereka akan lebih banyak menggunakan uang mereka untuk konsumsinya. Sehingga mereka akan menggunakan uang mereka itu, menyimpan uang mereka itu lebih banyak dalam bentuk liquid. Money demand mereka tuh meningkat. Dari money demand 1 menjadi money demand 2. Karena kan konsumsi mereka lebih tinggi, jadi mereka harus lebih banyak megang uang kan. Nah, ketika terjadi shifting dan money supply-nya itu tetap, otomatis tingkat suku bunganya itu akan meningkat, ya kan? Tingkat suku bunganya meningkat dari R1 ke R2. Nah, kalau tingkat suku bunga meningkat, orang-orang bakal jadi enggan untuk melakukan investasi. Gitu, karena cost of borrowing-nya tuh akan semakin tinggi. Gitu teman-teman. Nah, khususnya pada residential dan business investment. Nah, jadi yang sebelumnya udah naik nih dari AD1 ke AD2 karena kenaikan government expenditure akan berkurang karena penurunan dari investasi akibat kenaikan tingkat suku bunga. Gitu dampaknya. Nah, ini cheat sheet-nya nih. Biar teman-teman lebih gampang hafalnya. Sekarang kita lihat pajak. Nah, pajak itu, pemotongan pajak itu memiliki dampak yang sama gitu dengan si government expenditure. Dia itu bisa mengalami multiplier effect maupun crowding out effect. Nah, tapi yang manakah yang lebih besar efeknya itu? Atau apakah multiplier, apakah crowding out? Nah, itu akan mempengaruhi apakah shift aggregate demand itu bakal lebih besar atau lebih kecil daripada perubahan pajaknya. Kalau misalnya multipliernya itu lebih besar, berarti aggregate demand bakal shift lebih besar daripada perubahan pajak. Sedangkan kalau crowding out efeknya itu lebih besar, maka shifting dari aggregate demand itu bakal lebih kecil daripada perubahan dari pajak. Kayak gitu teman-teman. Nah, sama aja sebetulnya mekanismenya sama yang government purchase. Nah, tapi yang mempengaruhi besarnya, the size of shift in aggregate demand dari teks itu adalah household perception. Kalau misalnya si household itu tahu kalau teksnya itu bakal permanen, dampaknya itu bakal lebih besar terhadap aggregate demand. Gitu. Karena mereka itu pajaknya itu dapat meningkatkan secara signifikan terhadap keuangan mereka. Sedangkan kalau misalnya tingkat pemotongan pajaknya misalnya itu hanya temporary, sementara, misal 6 bulan gitu. Nah, itu tuh tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap keadaan atau keuangan mereka. Makanya nanti kalau misalnya dia temporary, dampaknya itu akan
kecil terhadap agregat demand. Jadi kalau misalnya si teks itu selain ada pengaruh dari multiplier effect dan crowding out effect, mereka juga dipengaruhi oleh yang namanya household perception. Nah, household perception ini terbentuk dari apakah si tingkat pemotongan pajaknya atau peningkatan pajaknya. Jadi apakah pemerintah menetapkan peningkatan atau penurunan pajak itu secara permanen atau sementara, itu akan mempengaruhi besarnya pergeseran agregat demand. Segitu aja dari kami, teman-teman. Makasih sudah merhatiin. Semoga sehat selalu.